Ada yang bertanya kepada saya, katanya, apakah benar makam Nabi itu ada di Madinah? Baiklah para sedulur, saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya ingin membahas tentang kepastian makam Nabi Muhammad, baik lokasinya serta data valid yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan sahih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Para sedulur semuanya dimanapun kalian berada. Banyak sekali tentang data dan referensi, namun cukup salah satu saja yang akan saya sebutkan agar durasi videonya tidak terlalu panjang dan tidak bertengah-tengah. Jangan lupa like, comment, Baiklah, and subscribe. keterangan ini referensinya saya ambil dalam bab wujud kubro Nabiyina bil Ta'iyah dalam kitab Khosarisul Ummati Al-Muhammadiyah, yaitu karangan ulama besar dari kota Mekah yang sang maha guru panutan kita sebagai mata pelajaran zaman. Beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Khasani. Dalam kitabnya beliau membahas secara gamblang, secara mendalam tentang berbagai keutamaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Khususnya pada kesempatan kali ini kita bertitik fokus pada pembahasan kepastian makam Nabi Muhammad SAW. Para sedulur semuanya dimanapun kalian berada, umat Islam khususnya kita sebagai umat akhir zaman, inilah baru salah satu keutamaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai hamba-Nya, juga kemuliaan betapa tingginya pangkat beliau Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Patut berbangga dan harus sangat bersyukur karena memiliki banyak keutamaan yang keutamaan itu tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi terdahulu. Sebab beberapa Nabi dan Rasul sebelumnya yang mana terkadang lokasi makamnya tidak diketahui secara pasti, atau bahkan masih banyak terjadi perselisihan di kalangan umatnya sendiri. Namun mengenai makam Rasulullah SAW, para ulama sepakat bahwa makam beliau itu terletak atau berada di kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi. Para sedulur semuanya dimanapun kalian berada, data ini, kepastian ini merupakan tanda keberkahan, kemuliaan dan kehormatan yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Para sedulur semuanya dimanapun kalian berada, Rasulullah SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepatnya di usia 63 tahun. Kemudian Rasulullah dimakamkan di rumah beliau sendiri yang saat ini menjadi Masjid Nabawi. Pada awalnya makam Rasulullah itu terletak di ruang area Masjid Nabawi. Namun seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman, Masjid Nabawi itu diperluas sehingga makam Nabi Muhammad kini berada di dalam area masjid. Renovasi dan perluasan area masjid ini terjadi pertama kali pada masanya Al-Walid I Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau adalah kalangan dari dinasti bangsa Umayyah. Para sedulur, saudaraku semuanya dimanapun kalian berada, makam Nabi Muhammad SAW dulunya itu merupakan kamar daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu kamar istri beliau sendiri. Beliau dimakamkan dengan posisi kepala di sebelah barat dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Lalu dalam perjalanan waktu ke waktu, selanjutnya di dekat makam beliau Nabi Muhammad SAW terdapat dua makam sahabat, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Baiklah para sedulur saudaraku semuanya, hingga saat ini tidak pernah ada perselisihan dalam sejarah Islam mengenai keberadaan makam Nabi Muhammad SAW. Semua ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama kontemporer sepakat, bahkan kerajaan Saudi sepakat, dan belahan dunia pun mengakuinya. Sungguh ini merupakan keistimewaan yang memberikan ketenangan dan keyakinan bagi umat Islam.
bahwa mereka semua dapat menziarahi, sholat dan bersilaturahmi ke tempat peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa cinta dan hormat. Para seluruh saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Lalu hikmah apakah yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini? Seyogyanya kepastian lokasi makam Nabi Muhammad bukan hanya sekadar informasi sejarah semata, melainkan juga membawa hikmah besar bagi kita sebagai umat-umatnya. Yang pertama, hal ini menjadi pengingat bahwa Rasulullah SAW, meskipun beliau sebagai utusan Allah yang diutus untuk membawa risalah terbesar, tetaplah dalam satu sisi beliau adalah seorang manusia yang akan kembali kepadanya setelah waktu yang sudah ditentukan, setelah menyelesaikan misi tugas dakwahnya. Jadi, keberadaan makam beliau di dunia ini menjadi bukti bahwa setiap manusia, setiap yang bernyawa, semuanya itu pasti akan menemui ajalnya, atau semuanya pasti akan mengalami kematian. Para seluruh saudaraku dimanapun kalian berada, makam Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu tempat suci yang dipenuhi dengan keberkahan. Buktinya berbondong-bondong umat Islam dari seluruh dunia berdatangan, berkunjung, sholat ke Madinah, berziarah, berdoa, Arafah. Ya, tentunya semua itu dengan niat masing-masing. Para seluruh saudaraku dimanapun kalian berada, seyogyanya momen ziarah ini bukan hanya sekedar bentuk penghormatan semata, tetapi juga sebagai cerminan wujud cinta, rasa tawadu, baik saat kita ziarah kepada sanak famili, saat kita berziarah kepada mbah buyut kita sendiri, saat kita berziarah kepada guru-guru kita, kepada ulama dan aulia dan orang-orang soleh lainnya seperti para nabi dan rasul. Para seluruh saudaraku semuanya dimanapun kalian berada, secara umum dengan kita berziarah itu sebagai pengingat bahwa kita pun juga bakal mati. Dengan selalu ingat dan sadar akan hal kematian, insya Allah hidup kita terarah, hidup kita selamat dan sukses, baik urusan duniawi dan akhirat. Para seluruh saudaraku semuanya dimanapun kalian berada, sebagai penutup, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Khazani dalam kitabnya berpesan bahwa keistimewaan ini harus selalu kita syukuri. Keberadaan makam Nabi Muhammad SAW yang telah ditetapkan secara pasti itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga hubungan spiritual dengan beliau, menghidupkan sunah-sunahnya, memperbanyak sholawat dan memohon syafaatnya. Para seluruh saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bahagia, sukses selalu kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Amin amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.